menikmati firman setiap hari. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali berjumpa bersama di dalam menikmati firman setiap hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita menyembah Dia sebab Dia adalah Allah, Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Kita angkat pujian yang mengatakan, Kau yang terindah. Tiadalah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini di pagi yang indah ini Engkau memberi kami kesempatan bersama-sama boleh berjumpa di hadapan Tuhan. Kami mau bersama-sama merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Tolong berbicaralah kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga ya Tuhan firman yang kami dengar tidak hanya sekedar berhenti di pikiran kami, tetapi boleh mengubah hati dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 23 ayat 1 sampai 18. Tapi saya akan mengajak kita untuk membaca hanya pada ayat yang ke-9 saja. Yesaya 23 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua yang mulia di bumi. Bapak Ibu Saudara, santapan harian mengambil judul kesombongan yang menghancurkan. Saudara, kesombongan seringkali menjadi pemisah dalam sebuah relasi. Sebab kesombongan membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ironisnya, manusia berani menyombongkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang empunya segalanya. Jadi, tidakkah mengherankan jika dikatakan bahwa kesombongan manusia mendahului kejatuhannya di dalam dosa? Bapak Ibu Saudara terkasih,
Kesombongan itulah yang dilakukan oleh penduduk Tirus dan Sidon sehingga Allah menghukum mereka. Kedua kota itu maju menjadi pusat perdagangan dan memiliki pelabuhan terbesar pada masa itu. Kehidupan penduduknya sangat sejahtera karena memiliki kekayaan yang besar. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kekayaan itu hanya sebatas materi, tidak diikuti dengan kekayaan moral. Hati dan perbuatan mereka penuh dengan kejahatan. Tidak heran jika banyak nabi yang diutus Allah untuk menegur mereka. Misalnya Yeremia, Yehezkiel, Yoel, Amos, Zakaria, dan termaksud Yesaya. Dan tujuannya Bapak Ibu Saudara supaya mereka bertobat dan terhindar dari penghukuman Allah. Namun sayangnya mereka tidak mau mendengarkan teguran itu. Saudara, mereka justru semakin tenggelam dalam kejahatan dan tidak mau bertobat. Akibatnya Allah menyatakan penghukumannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah tidak menyukai kesombongan. Sebab hal itu merusak atau memisahkan relasi antara kita dengannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mencoba memeriksa hati dan mengevaluasi diri. Apakah ada kesombongan dalam hati kita? Adakah kita menyadari bahwa kita mulai tidak melibatkan Allah dalam rencana hidup kita? Apakah kita tidak pernah lagi melibatkan Allah dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita? Apakah kita sudah merasa mampu mengatasi semua persoalan hidup seorang diri saja dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri? Jika ya Bapak Ibu Saudara, mari kita memohon ampun pada Allah dan bertobat. Sebab itu adalah tanda dan bentuk kesombongan kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu mari kita tinggalkan kesombongan dan bergantung penuh hanya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong ampuni kami jika masih ada kesombongan dalam diri kami. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh bergantung berserah hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk terus hidup serupa seperti Engkau. Dan tolong kami Tuhan, kiranya firman ini tidak berhenti sampai di pendengaran dan pikiran kami. Tapi tolong kami Tuhan agar sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.